Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, para peserta seminar ini. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk mengikuti acara ini yang berjudul tentang analisis aktivitas pendanaan. Saya Abraham Budi Santoso akan menjelaskan tentang analisis aktivitas pendanaan. Garis besar presentasi ini yaitu yang pertama adalah kewajiban, lalu kita akan membahas sewa, lalu kita akan membahas manfaat pasca pensiun atau post retirement benefits, lalu ada selanjutnya kita akan membahas tentang pendanaan di luar laporan posisi keuangan, dan juga yang terakhir adalah tentang ekuitas pemegang saham. Nah, untuk yang pertama kali kita akan membahas tentang kewajiban. Nah, yang pertama kali kita akan membahas kewajiban lancar. Jadi sebenarnya kewajiban lancar itu apa? Kewajiban yang pelunasannya menggunakan aktiva lancar atau munculnya kewajiban lancar lainnya. Nah, kewajiban lancar itu biasanya dicatat pada nilai jatuh temponya. Lalu di sini terdapat dua jenis kewajiban lancar. Yang pertama itu karena timbul dari aktivitas operasi, dan yang kedua karena kewajiban lancar itu timbul dari aktivitas pendanaan. Lalu perusahaan itu cara menunjukkan kewajiban lancar ini juga menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan kembali pendapatannya itu dengan jangka panjang dengan cara yang pertama itu dengan menerbitkan efek utang jangka panjang atau efek ekuitas, lalu juga melakukan kesepakatan dengan sumber pendanaan yang menyetujui pendanaan kembali utang jangka pendek saat jatuh tempo. Nah, untuk bagian keduanya kita akan membahas tentang kewajiban yang tidak lancar atau disebut juga non-current liabilities. Jadi, non-current liabilities ini adalah kewajiban yang tidak jatuh tempo dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi, di mana kewajiban ini yang lebih panjang dibandingkan dengan kewajiban lancar. Lalu, kewajiban ini juga meliputi pinjaman, obligasi, utang, dan wesel bayar. Nah, untuk nilai nominal obligasi bersama tingkat kuponnya itu menentukan bunga tunai yang dibayarkan atas obligasi tersebut. Lalu komitmen di sini juga ada tentang komitmen pembelian. Nah, untuk komitmen pembelian ini memerlukan pengungkapan jika kewajiban pembelian tanpa syarat ini menyediakan pendanaan bagi atau untuk memasok dan tidak diakui dalam neraca si pembelinya. Nah, untuk analisis kewajiban itu yang pertama ada dilihat dari pencatatannya. Jadi kewajiban itu merupakan klaim terhadap perusahaan. Jadi kita memerlukan keyakinan apakah perusahaan itu sudah mencatat atau belum. Lalu yang kedua itu kenapa pencatatan itu penting? Karena pencatatan itu meliputi pengungkapan jumlah dan tanggal jatuh tempo, termasuk kondisi, halangan, dan batasan yang berlakukan pada perusahaan. Selain itu juga peran auditor juga penting karena merupakan sumber keyakinan dalam identifikasi dan pengukuran kewajiban. Lalu yang kedua itu analisis kewajiban dilihat berdasarkan double entry accounting. Jadi double entry accounting itu adalah mensyaratkan adanya penyeimbang antara perolehan aktiva, sumber daya atau beban dengan atau pembebanan sumber daya. Lalu double entry accounting ini juga didasarkan pada catatan atas laporan keuangan dan pada komentar manajemen dalam laporan tahunan serta dokumen-dokumen terkait. Nah, untuk sewa guna, jadi kita akan membahas tentang perjanjian kontraktual antara pemilik dan penyewa. Jadi perjanjian tersebut itu memberikan hak kepada si lease untuk menggunakan aktiva yang dimiliki oleh lessor selama masa sewa guna usaha. Nah, sebagai imbalannya, lease membayar sewa yang disebut pembayaran sewa guna usaha minimum atau yang disebut juga minimum lease payment. Lalu, di sini kita juga akan membahas tentang akuntansi dan pelaporan sewa guna usaha. Nah, untuk klasifikasi dan pelaporan sewa guna usaha ini yang pertama, lease itu mengklasifikasikan dan mencatat sewa guna usaha sebagai capital lease pada saat terjadinya transaksi tersebut. Minimal 1 dari 4 kriteria sebagai berikut, yaitu terdapat transfer kepemilikan aktiva kepada lease pada akhir masa sewa guna usaha. Lalu terdapat opsi untuk membeli aktiva pada harga murah atau bargain price. Lalu masa sewa guna usaha juga 75% atau lebih dari estimasi umur ekonomis aktiva.
Lalu nilai sekarang, pembayaran sewa, dan pembayaran sewa guna usaha minimum lainnya sebesar 90% atau lebih dari nilai wajar aktiva, dikurangi dengan kredit pajak investasi yang ditahan oleh si lessor. Lalu operating lease, di sini juga ada itu operating lease, yaitu sewa guna usaha dapat diklasifikasikan sebagai operating lease bila tidak satupun kriteria di atas terpenuhi. Nah, dalam akuntansi operating lease akan mencatat sewa sebagai beban saat terjadinya. Lalu ada pengungkapan sewa guna usaha. Nah, perusahaan itu harus mengungkapkan komitmen sewa guna usaha di masa depan untuk capital lease dan juga operating lease yang tidak dapat dibatalkan. Nah, perusahaan juga akan mengklasifikasikan seluruh sewa guna usaha sebagai operating lease dan menyediakan jadwal pembayaran sewa di masa depan dalam catatan atas laporan keuangan. Untuk analisis sewa guna usaha itu caranya adalah yang pertama ada dampak operating lease-nya. Jadi dampak metode alternatif pada laporan keuangan adalah sebagai berikut. Yang pertama, operating lease menyajikan kewajiban lebih rendah dari seharusnya dan tidak menyajikan pendanaan sewa guna usaha dalam neraca. Lalu ada operating lease menyajikan aktiva lebih rendah dari seharusnya. Lalu ada juga operating lease menunda pengakuan beban dibandingkan dengan capital lease. Lalu operating lease menyajikan kewajiban lancar lebih rendah dari seharusnya dengan tidak menyajikan porsi pembayaran pokok yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun dalam neraca. Lalu operating lease juga memasukkan bunga dalam beban sewa. Nah, lalu di sini ada konversi operating lease menjadi capital lease. Langkah-langkah untuk mengkonversi operating lease menjadi capital lease yaitu ada yang pertama, menilai apakah klasifikasi operating lease masuk akal. Yang kedua yaitu menentukan estimasi nilai sekarang kewajiban operating lease. Lalu yang ketiga menentukan nilai aktiva dan kewajiban sewa guna usaha. Lalu yang keempat yaitu mengestimasi dampak klasifikasi sewa guna usaha pada laba yang akan diharapkan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang imbalan pasca pensiun atau yang disebut juga post retirement benefits. Jadi di imbalan pasca pensiun ini dibagi menjadi dua, yaitu ada imbalan pensiun atau pensiun benefit dan juga imbalan pasca pensiun lainnya atau yang disebut juga other post retirement employee benefit. Nah, pertama kita akan membahas tentang imbalan pensiun terlebih dahulu. Jadi sifat kewajiban pensiun itu seperti apa. Jadi program pensiun atau merupakan janji pemberi kerja untuk menyediakan imbalan pensiun bagi pekerja. Dan perjanjian tersebut melibatkan 3 pihak, yaitu diantaranya adalah pemberi kerja, lalu yang memberi kontribusi pada program pensiun, dan juga pekerja yang menerima imbalan dan dana pensiun. Nah, di sini dibagi dua lagi, yaitu ada defined benefit dan juga defined contribution. Nah, defined benefit yaitu program pensiun manfaat pasti menentukan jumlah pensiun yang dijanjikan oleh pemberi kerja untuk disediakan bagi pensiunan. Lalu untuk program pensiun iuran pasti atau defined contribution itu adalah menentukan jumlah kontribusi pemberi kerja pada program pensiun. Nah, lalu di sini juga kewajiban pensiun itu dibagi 3, yaitu ada akumulasi benefit obligation dan juga ada projected benefit obligation. Nah, untuk accumulated benefit obligation itu adalah cara menghitungnya nilai sekarang aktuaria kewajiban imbalan pensiun di masa depan kepada pekerja pada saat pensiun berdasarkan kompensasi saat ini dan jasa sampai saat ini. Lalu ada projected benefit obligation, yaitu estimasi aktuaria atas utang imbalan pensiun di masa depan kepada pegawai pada saat pensiun berdasarkan kompensasi yang diharapkan di masa depan dan jasa sampai saat ini. Lalu di sini aktiva pensiun dan status pendanaan. Nah, perusahaan seringkali menganggap program pensiun itu didanai lebih sebagai sumber dana untuk mendanai akuisisi mereka. Nah, implikasi program pensiun didanai itu didanai lebih itu termasuk yang pertama, perusahaan dapat menghentikan atau mengurangi kontribusi dana pensiun sampai aktiva pensiun sama atau kurang dari proyeksi kewajiban imbalan atau yang disebut juga projected benefit obligation. Lalu perusahaan juga dapat menarik kelebihan aktiva. Selanjutnya yaitu tentang biaya pensiun.
Jadi di sini biaya pensiun itu adalah biaya pensiun ekonomi atau beban merupakan biaya bersih yang timbul dari perubahan posisi ekonomi bersih selama periode bersangkutan. Nah, biaya pensiun itu nanti ada biaya pensiun berulang atau yang disebut juga recurring pension cost, yaitu yang terdiri atas dua komponen adalah biaya jasa, service cost, yaitu nilai sekarang aktuaris atas imbalan pensiun yang dihasilkan oleh pegawai berdasarkan rumus imbalan pensiun. Lalu juga ada interest cost, yaitu penambahan atas projected benefit obligation tadi yang timbul karena pembayaran pensiun menjadi satu periode lebih dekat. Nah, di sini kita juga membahas biaya pensiun tidak berulang. Nah, untuk biaya pensiun tidak berulang ini berasal dari peristiwa seperti perubahan asumsi aktuaria atau perubahan ketentuan program yang terdiri atas dua komponen sebagai berikut, yaitu yang pertama keuntungan atau kerugian aktuaria atau actuarial gain or loss, yaitu perubahan PBO yang terjadi saat asumsi aktuaria dalam penghitungan PBO atau projected benefit obligation itu direvisi. Lalu yang kedua biaya jasa lalu atau prior service cost, timbul karena perubahan ketentuan program pensiun atas projected benefit obligation. Nah, akuntansi pensiun. Jadi, akuntansi pensiun ini diatur kerangkanya itu diatur dalam SFAS 87 yang berfokus pada tercapainya ukuran biaya pensiun yang stabil dan permanen. Nah, selanjutnya tadi kan kita sudah membahas tentang imbalan pensiun. Nah, yang ini kita akan membahas tentang imbalan pasca pensiun lainnya. Jadi imbalan pasca pensiun lainnya itu adalah imbalan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pensiunan dan anggota keluarganya. Ciri-ciri dasar akuntansi pensiun lainnya ini meliputi yang pertama pelaporan biaya bersih, lalu pengakuan yang ditunda, dan juga saling hapus. Lalu kewajiban pemberi kerja ini diatur dalam SFAS 106 yaitu disebut akumulasi kewajiban imbalan pasca pensiun. Lalu biaya imbalan pasca pensiun lainnya itu dilaporkan meliputi komponen biaya jasa, biaya bunga, amortisasi keuntungan dan kerugian bersih, terus amortisasi biaya jasa lalu atau yang disebut buyer cost tadi itu, dan juga amortisasi kewajiban transisi dan juga pengembaliannya diharapkan atas aktiva program. Nah, pelaporan dan analisis imbalan pasca pensiun lainnya itu terdapat 3 langkah untuk menganalisis imbalan pasca pensiun, yaitu menentukan dan merekonsiliasi biaya dan kewajiban atau aktiva imbalan ekonomis dan yang dilaporkan. Lalu yang tahap keduanya yaitu membuat penyesuaian diperlukan atas laporan keuangan khususnya neraca. Lalu yang ketiga mengevaluasi asumsi aktuaria dan dampaknya pada laporan keuangan. Lalu selanjutnya kita akan membahas tentang kontingensi. Kita udah masuk ke bagian ketiga berarti. Nah, untuk kontingensi ini, apa itu kontingensi? Jadi keuntungan dan kerugian potensial penyelesaiannya bergantung pada satu atau lebih peristiwa di masa depan. Lalu, nanti di situ juga ada juga kontingensi yang rugi, yang disebut juga liabilitas kontingensi, yaitu merupakan klaim potensial atas sumber daya perusahaan dan timbul dari perkara hukum, ancaman, pengambil alihan, penagihan piutang, klaim atas garansi produk atau kerusakan produk, dan juga garansi kinerja, perhitungan pajak, resiko yang diasuransikan sendiri, dan juga yang terakhir kerugian properti. Nah, untuk cara penganalisis liabilitas kontingensi ini, yang pertama, liabilitas kontingen yang dilaporkan seperti garansi jasa merupakan estimasi. Lalu, keakuratan analisis atau liabilitas ini bergantung pada keakuratan pada estimasi tersebut yang seringkali didasarkan pada pengalaman masa lalu perusahaan atau harapan di masa depan. Lalu ada juga cadangan untuk kerugian di masa depan itu juga merupakan jenis kontingensi lainnya yang perlu diperiksa. Nah, sifat konservatisme dalam akuntansi itu meminta perusahaan untuk mengakui kerugian saat perusahaan dapat menentukan atau dapat mengamalkannya. Mohon maaf tadi sebenarnya kita juga membahas tentang komitmen. Jadi di sini kontingensi ada komitmen juga
yaitu komitmen itu adalah klaim potensial atas sumber daya perusahaan berdasarkan kinerja di masa depan sesuai kontrak. Jadi sebenarnya kontingensi dan komitmen ini digabung, lalu komitmen itu juga tidak diakui dalam, akan tetapi komitmen itu tidak diakui dalam laporan keuangan, karena peristiwa seperti penandatanganan kontrak atau penerbitan pemesanan bukan merupakan transaksi yang lengkap, sehingga kita hanya bisa menganalisis kontingensi, tetapi kita tidak bisa menganalisis komitmen. Nah, selanjutnya kita sudah masuk ke bagian 4, yaitu mengenai off balance sheet financing. Jadi sebenarnya apa itu off balance sheet financing? Off balance sheet-nya sendiri itu adalah akun aset atau kewajiban yang secara efektif merupakan aset atau kewajiban perusahaan, tapi itu tidak muncul di neraca keuangan si perusahaannya. Lalu untuk off balance sheet financing itu apa? Jadi off balance sheet financing itu atau yang disebut juga pembiayaan di luar neraca adalah cara mengumpulkan uang yang tidak dimunculkan pada neraca si perusahaannya tersebut. Nah, salah satu contoh caranya yaitu mendanai properti, pabrik, dan peralatan dan meminta pihak luar untuk mendapatkannya, dan perusahaan itu sudah sepakat untuk menggunakan aktiva tersebut serta menyediakan dana yang cukup untuk melunasi utangnya. Nah, lalu cara untuk off balance sheet financing tadi juga ada yang namanya entitas bertujuan khusus atau SPE dalam bahasa Inggrisnya, yaitu special purpose entity. Nah, jadi konsep entitasnya bertujuan khusus ini adalah yang pertama, SPE itu dibentuk oleh perusahaan sponsor dan dikapitalisasi dengan investasi ekuitas, beberapa di antaranya harus berasal dari pihak ketiga yang independen. Perusahaan sponsor itu yang dimaksud adalah perusahaan induk. Lalu juga yang kedua, SPE itu meningkatkan investasi ekuitas ini dengan meminjam dari pasar kredit dan membeli aktiva dari atau untuk perusahaan sponsor. Lalu yang ketiga, arus kas dari aktiva digunakan untuk membayar utang dan menyediakan pengembalian bagi investor ekuitas. Ya, secara umumnya sebenarnya entitas bertujuan khusus ini disusun oleh si perusahaan induknya, seperti itu, untuk alasan tertentu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ekuitas pemegang saham. Jadi ekuitas itu mengacu pada pendanaan oleh pemilik perusahaan. Lalu analisis atas ekuitas juga harus dipertimbangkan pengukuran dan juga pelaporan standar ekuitas pemegang saham yang meliputi yang pertama yaitu klasifikasi dan memisahkan sumber utama pendanaan ekuitas, lalu mempelajari hak untuk kelompok memegang saham dan prioritas mereka pada likuidasi, lalu mengevaluasi pembatasan hukum untuk distribusi ekuitas, lalu yang keempat menelaah kontrak, ketentuan hukum, dan pembatasan lainnya atas distribusi laba ditahan. Lalu yang terakhir menilai ketentuan dan provisi efek yang dapat dikonversi atau yang disebut juga convertible securities. Lalu opsi saham dan kesepakatan lainnya yang berpotensi menerbitkan saham. Nah, saham modal, cara untuk melaporkan saham modal itu yaitu artinya adalah penjelasan atas perubahan jumlah lembar modal yang diungkapkan dalam laporan keuangan atau catatan terkait. Yang pertama itu adalah modal kontribusi. Jadi total pendanaan yang diterima dari pemegang saham sebagai pembayaran saham modal. Lalu juga kita juga pelaporannya itu saham diperoleh kembali atau treasury stock atau buyback. Jadi saham perusahaannya diberi kembali setelah sebelumnya diterbitkan dan dibayar penuh. Nah, kedua hal ini itu harus dilaporkan dilaporkan sebagai saham modal. Nah, sebenarnya saham itu ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah saham preferen atau preferred stock, dan juga ada saham biasa common stock. Nah, untuk saham preferen itu adalah kelompok khusus saham yang memiliki fitur yang tidak dimiliki oleh saham biasa. Terus untuk saham biasa itu adalah kelompok saham yang mencerminkan hak kepemilikan serta memiliki resiko tinggi dan pengembalian tinggi atas kinerja perusahaan. Nah, biasanya itu kalau saham biasa itu biasanya pemilik saham akan mendapatkan hak untuk menerima sebagian pendapatan tetap dividen dari perusahaan serta kewajiban menanggung resiko kerugian yang diderita perusahaan. Nah, orang yang memiliki saham suatu perusahaan itu memiliki hak
untuk ambil bagian dan mengelola perusahaan sesuai dengan hak suara yang dimilikinya berdasarkan besar atau kecilnya saham yang dipunyainya. Semakin banyak persentase saham yang dimiliki, maka semakin besar hak suara yang dimiliki untuk mengontrol operasional perusahaan. Nah, kalau untuk pemegang saham preferen itu biasanya akan mendapatkan dividen lebih dahulu dibanding saham biasa dan juga memiliki hak suara lebih dibanding pemegang saham biasa, seperti hak suara dalam pemilihan direksi, sehingga jajaran manajemen akan berusaha sekuat tenaga untuk membayar ketetapan pembayaran dividen preferen agar tidak lengser perusahaannya. Lalu analisis saham modal atau modal saham. Jadi informasi yang lebih relevan bagi analisis adalah komposisi pos modal dan pembatasan yang berlaku. Lalu komposisi ekuitas juga penting karena dapat mempengaruhi hak sisa atas saham biasa serta hak resiko dan pengembalian bagi investor ekuitas. Lalu itu hak tersebut itu biasanya meliputi hak partisipasi dividen, hak konversi, serta berbagai opsi dan kondisi yang mencerminkan sekuritas yang kompleks yang seringkali diterbitkan karena kesepakatan merger. Nah, sebagian besar merupakan ekuitas yang dimiliki dampak dilusi. Jadi perusahaan tersebut penting untuk disusun ulang dan dijelaskan dalam akun modal. Lalu ada laba ditahan atau saldo laba atau yang disebut juga retained earnings. Laba ditahan itu adalah modal yang dihasilkan sebuah perusahaan. Akun laba ditahan itu mencerminkan akumulasi laba atau rugi yang tidak dibagikan sejak berdirinya perusahaan tersebut. Nah, laba ditahan merupakan sumber utama distribusi dividen. Nah, di laba ditahan ini kita itu ada yang disebut dividen, yaitu ada dividen tunai dan juga ada dividen saham. Lalu untuk dividen tunai itu adalah distribusi kas kepada pemegang saham. Nah, dividen ini merupakan jenis dividen yang paling umum dan saat didistribusikan menjadi kewajiban bagi si perusahaan. Lalu ada juga dividen saham atau stok dividen, yaitu distribusi saham perusahaan itu sendiri kepada pemegang saham secara proporsional. Nah, dividen itu dapat dibagikan jika ada pengumuman mengenai pembagian dividen tersebut. Pengumuman pembayaran dividen yang jumlahnya lebih besar dari dividen tahun lalu cenderung ditangkap oleh pasar sebagai sinyal yang positif dan nantinya akan meningkatkan harga saham. Nah, lalu sebaliknya jika pengumuman pembayaran dividen yang jumlahnya lebih kecil dari dividen tahun lalu cenderung ditangkap sebagai sinyal yang negatif oleh pasar dan dapat menurunkan harga saham. Lalu ada pembatasan laba ditahan. Jadi pembatasan laba ditahan ini adalah pembatasan atau persyaratan laba ditahan merupakan pembatasan atau ketentuan laba ditahan sejumlah tertentu. Nah, pembatasan itu penting meliputi pembatasan distribusi dividen. Lalu ketentuan obligasi dan kesepakatan pinjaman merupakan sumber utama pembatasan tersebut. Nah, perusahaan itu seringkali mengungkapkan pembatasan tersebut dalam catatan penjelas atau enggak yang catatan atas laporan keuangan. Nah, biasanya ini pembatasan ini dilakukan untuk beberapa tujuan tertentu, yaitu seperti melindungi kreditor jika perusahaan membeli kembali saham perusahaan. Nah, membeli saham sendiri itu hakikatnya sama dengan membelikan uang kepada si pemilik, karena yang berkepentingan terhadap harta perusahaan adalah kreditor dan pemilik. Jika perusahaan mengembalikan uang pemilik kreditor atau kreditor akan terancam kepentingannya. Oleh karena itu, jadi pembayaran dividen yang hakikatnya pengembalian harta ke pemilik perlu dibatasi dengan cara mengikat atau membatasi saldo laba. Oleh karena itu jadi kita itu penting untuk membatasi laba ditahan. Nah, ada juga kegiatan namanya apresiasi laba ditahan. Jadi apresiasi laba ditahan ini merupakan reklasifikasi laba ditahan untuk tujuan tertentu. Jadi apropriasi laba ditahan ini kadang-kala disebut juga cadangan atau merupakan pengakuan bahwa perusahaan tidak berniat untuk mendistribusikannya sebagai dividen, melainkan mencadangkannya untuk tuntutan hukum, perluasan pabrik, asuransi diri sendiri, dan kontingensi bisnis lainnya. Jadi istilahnya kayak laba yang belum dikasih itu diputar kembali uangnya untuk kegiatan operasional perusahaan atau kegiatan lainnya yang ada di perusahaan tersebut. Lalu apresiasi juga tidak membebaskan laporan keuangan dari beban potensial. Lalu juga apresiasi direklasifikasi kembali sebagai laba ditahan bila tujuannya telah tercapai.
Nah, di sini ada kegiatan namanya spin-off dan split-off, yaitu di spin-off adalah distribusi saham anak perusahaan kepada pemegang saham sebagai dividen. Lalu juga ada split-off, yaitu pertukaran saham anak perusahaan yang dimiliki perusahaan dengan saham yang dimiliki oleh para pemegang saham. Nah, selanjutnya kita juga penting untuk menyesuaikan periode masa lalu. Jadi penyesuaian periode lalu atau period adjustment terutama merupakan koreksi keluasan di periode laporan keuangan yang lalu. Nah, perusahaan tidak melaporkannya dalam laporan laba rugi, melainkan melaporkannya sebagai penyesuaian setelah pajak atau saldo awal laba ditahan. Lalu di sini yang terakhir yaitu kita membahas tentang nilai buku per lembar saham. Nah, cara untuk menghitung nilai buku per lembar saham itu adalah kegiatan angka per lembar yang berasal dari likuidasi perusahaan pada jumlah yang dilaporkan dalam neraca atau nilai buku dalam neraca. Lalu nilai buku itu merupakan istilah konvensional yang mengacu pada nilai aktiva bersih yaitu total aktiva yang dikurangi dengan klaim terhadapnya. Nah, dalam penghitungannya itu nilai buku saham jika ada saham yang sudah dipesan, walaupun saham tersebut belum diserahkan kepada pemesan, maka jumlah tersebut harus ditambahkan pada jumlah modal yang sudah beredar. Sebaliknya, bila ada saham yang dibeli kembali oleh perusahaan atau yang disebut juga tadi treasury stock, maka harus dikurangkan terhadap jumlah modal saham yang sudah beredar. Nah, apa sih hubungan nilai buku per lembar saham untuk menganalisis tadi aktivitas pendanaan? Jadi nilai buku itu memiliki peranan penting dalam analisis laporan keuangan. Yang pertamanya itu aplikasinya adalah nilai buku dengan potensi penyesuaian seringkali digunakan dalam penilaian kesepakatan merger. Lalu juga analisis perusahaan dan komposisi besar aktiva liquid atau institusi penting bagi untuk institusi keuangan, investasi, asuransi, dan bank sangat bergantung pada nilai buku soalnya. Lalu analisis obligasi kualitas utama dan saham preferen itu sangat memerlukan penutupan aktiva atau aset coverage. Lalu yang terakhir, aplikasinya meliputi kewajiban pada ujung ekuitas atau yang disebut juga edge. Tadi yang ujung itu adalah edge gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kewajiban pada ujung ekuitas atau yang disebut juga liabilitas at the edge equity. Nah, jadi bagian ini itu menjelaskan dua akun yang berada di antara kewajiban dan ekuitas, yaitu saham preferen yang dapat ditarik kembali dan kepentingan minoritas. Nah, selanjutnya saham preferen yang dapat ditarik kembali itu apa? Jadi kenapa kita harus menganalisis? Jadi karena kita ini harus mewaspadai efek likuiditas yang memiliki provisi penarikan kembali wajib yang membuatnya lebih mirip utang daripada ekuitas. Nah, efek tersebut mengharuskan perusahaan untuk membayar dana pada tanggal tertentu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mungkin ada pertanyaan dari para peserta, monggo dipersilakan. Baik, saya izin bertanya. Jadi bisa tolong disebutkan nggak persyaratan pengungkapan utama untuk kewajiban lancar terkait pembiayaan? Terima kasih. Oke, jadi begini, ini siapa ya? Mas Benaya ya? Iya, benar. Nah, kalau Mas Benaya kuliah di mana Mas Benaya? Kuliah di UNS saya. Oh ya ya, akuntansi. Pastinya ya, akuntansi ya ini ya. Iya, iya Iya. benar. Dari mana asalnya ini Mas Benaya? Saya dari Purwodadi. Oh, Purwodadi. Gimana keluarga di sana sehat? Iya, sehat, Pak. Sehat. Puji Tuhan, Oke, Pak. ya siap. Ya. Nah, ini kita basa-basi dulu ya, soalnya pertanyaannya Mas Benaya ini cukup menarik. Jadi sebenarnya ini boleh langsung saya jawab ya. Jadi sebenarnya persyaratannya itu pengungkapan untuk kewajiban lancar mengenai pembiayaan itu adalah yang pertama pengungkapan footnotes mengenai manajemen saldo kompensasi. Nah, pengungkapan footnotes ini biasanya ada di catatan atas laporan keuangan atau misalnya ada di laporan perusahaan tambahan gitu. Yang misalnya kayak kan ada tuh yang kayak di DX kayak gitu kan.
kayak laporan di perusahaan di website-nya gitu, misalnya ada laporan tambahan gitu. Nah, itu mungkin nanti diungkapkan di situ. Lalu juga persyaratan pengungkapannya itu adalah pemisahan neraca saldo kompensasi yang dibatasi secara hukum dan saldo kompensasi yang tidak dibatasi yang berkaitan dengan pengaturan pinjaman jangka panjang jika saldo kompensasi itu dapat dihitung pada jumlah yang tetap pada tanggal neraca. Lalu yang ketiga yaitu pengungkapan pinjaman bank dan surat berharga komersial jangka pendek. Nah, untuk pengungkapan pinjaman bank ini dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pinjaman surat berharga itu dicatat secara terpisah pada neracanya. Lalu tingkat bunga rata-rata dan jangka waktu yang dinyatakan secara terpisah untuk pinjaman bank dan surat berharga jangka pendek pada tanggal neraca. Lalu tingkat bunga rata-rata, nah rata-rata pinjaman terutang dan pinjaman terutang terakhir akhir bulan maksimum untuk utang bank jangka pendek dan surat berharga digabungkan untuk periode tersebut. Lalu yang keempat yaitu pencatatan jumlah dan persyaratan kredit yang tidak digunakan untuk pinjaman jangka pendek dan komitmen yang tidak digunakan untuk pengaturan pembiayaan jangka panjang. Apakah itu sudah terjawab? Baik, Mas Budi, di sini saya sudah sangat jelas. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin bagi Mas Justinus, apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada ya dari Mas Justinus ya. Oke, mungkin Mas Justinus juga udah mengerti apa yang sudah saya presentasikan. Sekian mungkin paparan dari saya. Semoga ilmu yang saya sudah paparkan bermanfaat bagi para peserta di sini, tentunya bagi Mas Benaya dan juga Mas Justinus. Mohon maaf apabila saya masih ada kurang. Terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh para peserta. Salam sehat bagi keluarga dan juga untuk diri para pesertanya juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.